Ini rencana. Kalau rencana ini ada kaitannya dengan RPP. Di sini bisa kita lihat di identitas RPP, bisa kita lihat apakah dituliskan satuan pendidikannya, apakah menuliskan kelas dan semester. Nah, kemudian di indikator pencapaian kompetensi, apakah di sana ada dirumuskan indikator sesuai dengan KIKD-nya dan sebagainya. Berikutnya yang D, contoh instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran. Ini sama dengan tadi, proses atau pelaksanaan. Nah, di sini pertanyaannya lain lagi. Di awal, apakah guru melakukan persepsi ketika melakukan pembelajaran? Apa memberikan dorongan semangat atau menyampaikan tujuan pembelajaran atau tidak dan sebagainya. Kemudian di kegiatan intinya, guru apakah dia menguasai materi pelajaran, ini bisa kita rincikan lagi di pernyataan di dalam tabel yang sebelah kanannya. Kemudian ada lagi contoh instrumen supervisi pelaksanaan penilaian pembelajaran. Tentu saja setelah proses nanti ada evaluasi atau ada penilaian. Nah, ini juga ada instrumennya. Jadi ada lebih kurang ini ada contoh 5 contoh format instrumen yang saya tampilkan. Sebenarnya banyak sekali ini contoh instrumen atau format instrumen. Yang saya tampilkan hanya 5. Kita bisa dari yang 5 ini pun kita masih bisa kembangkan bentuknya mau bagaimana. Apakah dia berupa pertanyaan atau pernyataan, itu juga terserah kita. Apakah nanti bisa juga di jawabannya itu berupa jawaban misalnya iya atau tidak, atau sering, selalu, tidak pernah, atau bagaimana. Semua itu terserah kita mau menggunakan yang format yang bagaimana. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya paparkan dari instrumen supervisi pendidikan ini, dari makalah yang saya buat ini. Jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, boleh langsung disampaikan. Baik, terima kasih Bu Mimi yang telah mempresentasikan makalahnya. Mungkin kita lanjutkan dulu ke makalah kedua ya. Kita lanjutkan dulu ke makalah kedua Bu Nur ya, Nur Baiti. Baik ya, pemakalah yang kedua dilanjutkan oleh Bu Nur Baiti. Silakan Bu. Ini biasa kita diskusikan. Ya.
Jalan Bu, nampak? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah diizinkan salam, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam, yaitu Ibu Dr. Yuliza SAG MSI. Selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan saya yang ada di sini di ruangan, dan juga kepada seluruh mahasiswa Unit 3 yang masing-masing berada di rumah. Baiklah, saya akan coba mempresentasikan masalah. Suara Ibu Bet kecil sekali suaranya. Oh ya, mic-nya tadi apa? Ininya. Oh ya, saya besarin dulu volumenya. Oke, gimana? Udah nampak? Udah dengar? Suaranya masih kecil Bu, nggak kedengaran. Halo, Iban Kadil. Halo, gimana? Udah bisa didengar dengan jelas? Masih kurang Bu, seperti Bu Mimi tadi, jelas suaranya. Halo? Halo? Gimana udah? Adik aja, ini yang berdua ini aja. Nah, jadi nggak banyak ini yang jual mas. Nah, gitu kan. Buka jelas, buka jelas. Mana ada nggak ada kayak itu? Udah pikir. Saya bilang lagi sama dia. Itu juga ada bilang gitu. Udah kalian punya uang sendiri, bayar sendiri orang biar tuh ini. Tengok, kalian aja ada satu orang ada 2 miliar habis uang. Si adik ini enggak. Halo, udah bisa didengar? Oh, sebentar ya. Saya lempar bunyinya, Pak. Kan. Gimana Kadil? Si adik nggak bisa juga. Umurnya belum 8 tahun, umurnya belum 2 tahun. Jadi ini aja yang lagi harus kalau bisa berangkat. Berangkatnya nggak tahu kapan. Berangkatnya 21 kan pulang dari sana dan tapi berangkatnya bukan dari saya pergi pertama dari bulan 4 tahun, tapi saya begitu isi lewat. Ya. Pak Haji Dulkifli, nepelin mod ini. Hah? Kalau berangkat itu dari awal nggak tahu kita kan. Mod, nepelin mod ini. Dia ibu aja ke pegawai kena. Ini orang yang dari
Halo, gimana? Oh, udah. Jadi saya akan coba mempresentasikan makalah yang telah saya susun dengan judul Upaya Binaan Profesionalisme Guru. Ini latar belakangnya dulu. Ini merupakan latar belakangnya. Profesi guru mempunyai makna karena mereka memberi. Jadi kayak model nih aja. Ini. Udah saya ulang. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, guru merupakan ujung salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ialah melalui peningkatan kualitas guru yang ada. Di sini yang dimaksud dengan peningkatan kualitas guru yaitu dengan ada pembinaan. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan proses pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga formal, tetapi bisa di masjid, surau atau musala, rumah, dan sebagainya. Guru menurut Al-Ghazali adalah orang tua kedua di depan murid, pewaris ilmu Nabi, penunjuk jalan dan pembimbing bagi muridnya, yang memahami tingkat perkembangan intelektual murid. Mengingat pentingnya peranan lembaga pendidikan serta program-program pembinaan profesi guru secara terstruktur
yang dapat mendorong terjadinya profesionalisme guru, baik free service dan menyediakan calon-calon guru dalam berbagai jenjang persekolahan, sejak dari taman kanak-kanak hingga dengan pendidikan tingkat menengah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengertian pembinaan profesionalisme guru? Yang kedua, bagaimanakah upaya pembinaan profesionalisme guru? Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian pembinaan profesionalisme guru. Yang kedua, untuk mengetahui upaya pembinaan profesionalisme guru. Selanjutnya, pengertian pembinaan profesionalisme guru dalam kamus bahasa, pembuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan ataupun suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat dan menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, di sini berdasarkan dari dikutip dari Suhertian Pit A, profil pendidik profesional yang diterbitkan pada tahun 1994. Dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru terdapat dua hal, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan pembinaan dan pengembangan karir. Berarti ada pengembangan profesi dan ada pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara berkelanjutan dengan serial kegiatan tertentu. Seorang guru profesional terdapat 4 kriteria yang harus dimiliki, yaitu fisik, mental atau kepribadian, keilmiahan atau pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Mulyasa, tahun 2007, pendidikan dan pembinaan tenaga guru dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu pembinaan prajabatan, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, dan pendidikan akta mengajar. Dalam upaya pembinaan profesionalisme guru telah dilakukan sebagaimana mestinya. 1. Preservic Training atau lembaga pencetak guru. Yang kedua, intensive training, pelatihan guru. Yang ketiga, on the job training, lembaga sekolah pengguna guru. Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Untuk mewujudkan pendidik yang profesional diperlukan tahapan-tahapan diantaranya, yaitu penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, induksi guru pemula berbasis sekolah, profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara berkelanjutan dengan serial kegiatan tertentu. Yang keempat, kepala madrasah mempunyai peran penting untuk memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap kinerja guru, terutama melalui pengamatan atau observasi proses pembelajaran di kelas. Nah, hanya sekian dari saya. Jadi, terima kasih kepada Ibu pengampu mata kuliah ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi saya mohon arahan dan bimbingan dari Ibu dan juga masukan-masukan dari teman-teman. Hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita print aja dulu satu lagi presentasi, nanti baru kita lanjutkan diskusi dengan kesimpulannya. Silakan Pak Jul, mungkin pemakalah yang sudah hadir di sini. Silakan Pak untuk mempresentasikan makalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada ya kan? Tapi kita beli kan ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu di rumah ini kita hari upaya apa instrumen ada instrumen kemudian ada upaya. Silakan bapak-bapak ibu-ibu yang di rumah mengkritik. Kalau instrumen kita minggu yang lalu juga pernah membahas instrumen. Karena ada 3 orang instrumennya. Iya. Kemudian kompetensi Tolong Bapak Ibu yang ada di Roma, mohon masukan ataupun ide-ide teman-teman untuk kami ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat sedikit tentang apa upaya pembinaan profesionalisme guru. Jadi kalau kita lihat apa upaya pembinaan profesionalisme guru itu kan tugas daripada kepala sekolah.
sebagai supervisi ya kan. Peran kepala sekolah itu kan ada beberapa, ada yang mengadakan 7, ada yang ahli mengadakan 8. Jadi sebagai leader, inovator, motivator, supervisi, administrator ya kan. Jadi semua peran kepala sekolah itu bagaimana peran-peran tersebut difungsikan dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik guru, ya kan? Jadi itu salah satu cara untuk kepala sekolah dalam dalam upaya pembinaan profesionalisme guru. Jadi gimana peran kepala sekolah sebagai leader? Jadi sebagai leader ataupun manajer ataupun pemimpin, disitulah beliau harus mampu mengembangkan manajemen sebagai bagaimana mengelola kurikulum, mengelola sekolah, mengelola administrasi. Yang nanti ada fungsinya sebagai administrator ya kan. Jadi nggak hanya sebagai leader, tapi dia juga harus mampu menjadi seorang administrator yang paham segala administrasi yang ada di sekolah. Kemudian beliau sebagai inovator, bagaimana membawa perubahan pada pendidik kepada guru yang ada di lingkungan sekolah. Karena kan sekarang ketika ada pelatihan ataupun diklat guru, itu kadang-kadang ada guru yang memang inisiatif sendiri untuk ikut. Ada yang memang anjuran daripada sekolah. Ya kan? Jadi sebenarnya di situ harus letak profesionalisme seorang kepala sekolah. Jadi beliau sebagai motivator yang memotivasi beliau untuk guru, untuk tenaga kependidikan gitu. Jadi bagaimana lingkungan sekolah itu peran-perannya yang 7 ataupun yang 8 itu mampu untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru. Itu mungkin salah satu upaya pembinaan profesionalisme guru. Jadi kadang-kadang kan seperti visi misi di sekolah, udah berganti kepala sekolah, visi misi tetap itu. Jadi tidak ada pergantian. Itu kan letak juga kelihatan profesionalnya seorang leader atau pemimpin. Jadi itu juga pada RPP, itu kan juga ada peran kepala sekolah di situ ketika kita membuat RPP dan sebagainya. Karena kan banyak aspek sebenarnya yang dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri. Tapi yang penting kan kompetensi pedagogik guru itu yang kan harus muncul. Bagaimana dia untuk mendidik anak-anak itu kan letaknya di kompetensi pedagogik. Walaupun nanti ada kompetensi sosial, ada kompetensi yang lain. Tapi kalau nggak ada kompetensi pedagogik kan kompetensi yang nggak akan muncul ya kan. Karena guru itu yang dituntut bagaimana kompetensi pedagogiknya itu harus mampu menjadi seorang pendidik, itu kan di kompetensi pedagogik ya. Mungkin itu kalau untuk yang dapat saya sukan dari makalah upaya pembinaan profesionalisme guru. Mungkin bapak-bapak di rumah ada tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kepada Bu Nurbaiti. Bagaimana seorang guru itu profesional menurut Ibu Nurbaiti? Iya, sudah terbuka, Bu. Tere, pertanyaan Ibu aku. Mungkin ada yang lain untuk pemakalah yang lain, nanti biar sekalian kita jawab sesuai dengan kepada siapa dituju pertanyaannya.
Assalamualaikum Ibu Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sedikit Ibu nih ya di tugas guru tadi. Mungkin sedikit lagi yaitu penganyoman. Guru juga berfungsi sebagai penganyoman. Ditambah sedikit mungkin di situ. Iya, terima kasih Pak. Halo, Assalamualaikum. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Agustina. Jadi, tadi pertanyaan Bu Agustina, bagaimana seorang guru itu dikatakan profesional? Jadi, guru yang dikatakan itu profesional, guru yang sudah bisa ataupun sudah menguasai beberapa aspek, yaitu diantaranya menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan pendalaman ataupun aplikasi bidang studi. Tergantung bidang studi yang dia yang dibebankan kepada si guru itu. Apabila guru tersebut sudah bisa menguasai materi dalam penyampaiannya, bisa menguasai kurikulum yang sesuai dengan materi yang diajarkan, itu salah satu sudah bisa dikategorikan guru yang sudah dikatakan guru yang sudah profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, menggunakan media dan sumber. Yang keempat, menguasai landasan-landasan pendidikan. Yang kelima, mengelola interaksi belajar mengajar. Yang keenam, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan. Yang ketujuh, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Yang kedelapan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang kesembilan, memahami prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian. Di samping itu, baru kita katakan guru itu profesional apabila guru tersebut terdapat 4 kriteria yang harus dimilikinya, yaitu fisik, mental atau kepribadian, keilmiahan ataupun pengetahuan yang sesuai dengan bahan yang diajarkan, serta keterampilan. Nah, kalau menurut saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sedikit ada tambahan lagi. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa profesionalisme guru itu adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan mengajar, meliputi kemampuan dalam perencanaannya, melakukan serta evaluasi pembelajaran. Itu saja, Bu. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Silakan.
Iya, ini Bu Mimi juga ingin menambahkan sedikit. Tambah sedikit, guru yang profesionalisme, guru yang sudah punya sertifikat pendidik, atau yang sudah kuliah nanti dilanjutkan dengan kuliah tambahan, apakah setahun atau 2 tahun di bidang keahliannya masing-masing, yang disebut dengan guru yang profesionalisme. Mimi nggak dengar suaranya. Oh, nggak hidup mikrofon Bu Agus. Saya ulang ya. Jadi secara singkat saja bahwa seorang guru yang profesional itu adalah sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 kalau nggak salah, dan yang ada dalam Sisdiknas tahun 2007, yaitu seorang guru harus memiliki 4 kompetensi profesi agama. Tentu saja dia harus sekolah jurusan PAI seperti itu. Yang kedua adalah kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat adalah kompetensi pedagogik, yaitu ilmu bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menjadi guru. Jadi jika 4 kompetensi ini sudah dimiliki oleh seorang guru, dia sudah dianggap profesional. Demikian Bu Agus. Di sini enggak apa juga. Udah sudah ya. Yang lain mungkin masih ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Untuk dua pemakah lagi ya, instrumen dengan teori dan konsep kompetensi supervisor. Apa ada mungkin yang mau menambahkan? Silakan Bapak Ibu. Cuma sedikit mungkin untuk Bu Mimi ya. Di sini kan ada instrumen yang dicantumkan, cuma tidak disebutkan itu instrumen dari mana. Apakah dibuat sendiri atau ada dikutip dari instrumen yang sudah dibuat oleh para ahli yang lain. Nah, itu di makalahnya kan tidak dicantumkan itu instrumen dari mana. Apakah ini hasil penelitian sendiri, buat sendiri instrumennya, atau kita ngambil dari para ahli. Karena instrumen itu bisa kita buat sendiri, bisa kita merujuk pada para ahli.
Sama ada kesediaan orang tua, Iya. juga yang makan sendiri. Iya. Ada yang memang diambil dari orang, ada yang memang dari orang sendiri. Iya. Artinya memang, artinya kita boleh ngambil dari orang, cuman kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Karena kan kadang-kadang kan yang ambil orang terlalu tinggi dengan sekolah yang udah teknologi udah maju. Sementara ketika kita bawa ke sekolah kita, kadang-kadang nggak sesuai. Jadi bisa kita modifikasi ataupun bisa kita buat ulang karena itu butuh pembaharuan setiap saat. Kalau instrumen itu dikondisikan dengan kondisi sekolah kebutuhannya. Karena kalau 2 minggu yang lalu kita juga udah bahas instrumen ya, mungkin Bapak Ibu memang pakarnya instrumen. Tapi justru instrumen harus dulu. Iya, di hari itu inti dari instrumen, iya. Yang minggu yang lalu itu kan ada saya sampaikan bahwa syarat-syarat instrumen seperti ini, seperti itu. Ada isi dari sebuah instrumen kan ada yang saya sampaikan minggu yang kemarin itu. Kalau saya itu memang yang lain kan sudah orang. Iya. Karena sebenarnya instrumen itu bagai konsepnya apa isi dari sebuah instrumen, bagaimana cara memakai instrumen itu sebenarnya yang paling penting ya kan. Karena isi dari sebuah instrumen itu setiap sekolah bisa beda-beda. Tapi bagaimana cara kita membuat instrumen itu yang paling penting. Karena kan kalau sekarang kan instrumen ada monef ya, monitoring dan evaluasi itu semua dekat dengan instrumen. Karena kan kita melakukan monef itu melalui instrumen. Dan sekarang kalau di sekolah kan ada namanya sistem penjaminan mutu internal sekolah udah ada sekarang kan. Dan mutu itu mungkin masuk dalam kategori akreditasi. Iya. Itu baku semua. Mungkin seluruh Aceh lah kita bilang. Pertanyaannya itu dalam baku ada sekian pertanyaan yang memang kalau kita beri pertanyaan dan pernyataan lah itu baku memang harus seperti itu semuanya. Iya. Kayaknya yang untuk akad itu tidak. Iya, untuk akreditasi kan instrumennya kan yang 2020 ini kan itu kan memang udah ditentukan ada 35 butir, nanti yang khusus SMK ini kan itu udah ada semua, memang udah bagus seperti itu. Jadi memang kok saya lihat lebih sempurna yang sekarang dibandingkan yang dulu. Cuma kan pernyataan dan sebagainya itu kan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Itu. Kayak itu kan, memang tergantung kebutuhan. Apa misalnya? Jadi kalau formnya kan bisa aja. Pernyataannya ya mungkin ganti apa. Ya, itu untuk instrumennya kan, seperti itu. Karena memang kalau buat instrumen itu butuh keahlian khusus ya, sesuai dengan kondisi sekolah. Memang kebanyakan kita mengadopsi dari luar dan kita sesuaikan dengan kondisi di mana kita membutuhkan itu. Karena monitor evaluasi kan alat ukurnya kan dengan instrumen ya, saya dengan yang lain. Gitu. Memang itu alat untuk bisa. Sebenarnya Bu, hidupin aja speakernya itu kan nggak kedengaran. Sekarang gitu-gitu kan. Nah, itu maksudnya nggak mesti juga dengan rentang angka, tergantung kebutuhan kita aja mau yang bagaimana. instrumen itu
Cuma nanti pilihan jawabannya itu harus sama, 4 apa 3 apa 2 bisa dia kan. Cuman ya Kalau yang satu apa? Kedua harus kita jelaskan keterangan di bawah. ya memang arah mudah dalam pengolahan data kan sebenarnya itu. Cuma kan ketika membuat pertanyaan itu kan landasannya apa kita buat pertanyaan ini? Landasannya apa kalau kita buat pertanyaan itu? Apa melihat kurikulum apa landasan pertanyaannya kan itu? Itu aja. Lama rasa kan harus melakukan supervisi, mau nggak mau gitu kan. Kadang udah bisa betul. Akhirnya mau nggak mau yang disuruh 2 kali 1 semester, akhirnya sekalipun kadang enggak, paling setahun sekali, akhirnya seperti itu. Pada saat kita mau infeksi kepada kita sendiri, ternyata juga ada infeksi juga. Di sini juga ada kegiatan medicinal, di situ juga ada dengan kegiatan memang berbenturan. Memang itu faktor yang paling bermasalah itu ya kalau saya lihat dari dulu memang begitu ya. Sebab program yang begitu. Kita udah rencang pas ya ini di kantornya lain, di sini di karena datanya berpusat diambil dari sini, diambil data ke kabupaten, kemudian ke kanwil, habis itu pusat. Kita nggak bertumpu cuma di kabupaten. Kalau mungkin di desa lain mungkin cuma bertumpu di kabupaten ada cukup. Kita enggak. Kita tergabung dalam 3 sistem, kabupaten, kemudian kanwil, kemudian pusat. Jadi berbenturan. Kadang-kadang masa kita bekerja, jadi instruksi dari pusat ke provinsi punya kabupaten. Kita yang kerja juga. Kadang-kadang ada problem di kanwil, turunnya kabupaten, kita juga yang kerja. Kemudian ada problem di kantor, kita juga yang kerja. Mulai lagi di sekolah kita. Itu permasalahan bagaimana itu perjalanan. Mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang menambahkan masalah instrumen? Memang di mana-mana ada kendala seperti itu, Pak. Ya. Ya, vertikal. Horizontal kan seperti ini deh. Bekerja, punya sekolah. Dan tak pada aja. Ada penambahan kawin. Pak Zulkarnaini, teori dan konsep kompetensi supervisor. Silakan Bapak Ibu kita diskusikan tentang teori dan konsep kompetensi supervisor. Teori dan konsep ini udah pakar semua nih kayaknya, teori dan konsep
kompetensi supervisor karena memang pakar-pakar supervisi yang ada di unit ini. Ada 3 pakar. Kenapa? Kami, Sri. Iya. Iya. Di luar kami ada 3 pakar, ada Pak Amin, ada Pak Isri, dan juga Pak Muslim. Pakar-pakar senang lagi kerja itu dulu. Karena kalau saya pribadi masalah kompetensi supervisor kan hanya belajar teori. Jadi kalau yang bapak-bapak yang di sini di unit ini kan semua udah pada turun, udah pakarnya, praktisinya. Karena bukan yang namanya supervisi itu kalau turun di lapangan, itu kalau memang kita bermasalah, mari. Tapi kalau kita nggak bermasalah, maunya datang saja. Kita maunya berbenah. Iya. Tapi kalau kita ada bermasalah, karena nggak usah turun. Tahu gimana yang Tapi karena memang yang namanya yang namanya penilaian itu kan pengawasan itu kan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang mungkin yang suka-suka yang nggak siap, ya kan? Tapi kalau suka-suka yang siap nggak masalah. Kalau kita siap ikut ujian ya ujian apapun nggak masalah. Tapi ketika nggak siap ikut ujian ya jangan dulu. Di ini aja biar masuk suara. Oke, misal kayak Pak Jo kan baru duduk setahun, tahu-tahu di akhir yang dinilai itu kan 3 tahun terakhir. Nah, jadi di situ mau nggak mau kan, akhirnya kita yang inilah kita yang mempersiapkan. Kalau nggak ada kan, yang tim yang datang kan beda dengan pengawas madrasah. Kalau pengawas kan sekalian pembinaan, itu kan tidak kasih tahu lah. Tapi kalau atlet kan istilahnya mereka tinggal datang centang dan silang aja. Nah itu kendalanya. Jadi kita mau mempersiapkan di mana kita ambil misalnya. Ya, kalau ada sama guru atau ada mending nggak lumayan. Ini nggak mau. Karena kan kita buat tanpa ada perencanaan. Kita kan sering membuat sesuatu itu nggak merencanakan dari awal, tiba-tiba ada dana buat gitu kan. Jadi dokumen-dokumen untuk kegiatan itu kita nggak ada, jadi jalan terus. Jadi begitu itu kan orang kan lihat dokumennya juga kan, ini dokumennya apa, kegiatannya apa kan itu sebenarnya. Makanya kadang itu sama kayak kami ngisi borang di perguruan tinggi. Jadi bohong dan mengarang. Karena sebenarnya udah dilakukan, udah kita lakukan kegiatannya, tapi kita nggak ada dokumen sebelumnya. Karena tiba-tiba begitu ada dana buat. Sebenarnya kalau kegiatan itu harus berbasis akreditasi kalau kami di perguruan tinggi, berbasis akreditasi. Jadi apa yang diminta di butir-butir akreditasi itu yang harus kita jalankan. Nah, tapi selama ini kan nggak seperti itu. Nah, jadi ketika mau isi borang, ya bohong dan mengarang lah. Dokumen, ya kita adakan itu proses memang bukan nggak hanya di sekolah, sampai perguruan tinggi seperti itu. Bukan semuanya, tapi kita kekurangan kita di dokumen aja. Lumayan di sekolah itu kelihatannya banyak padat. Ya, kelemahannya di situ. Kita lakukan semuanya, tapi kita Dokumennya aja. lupa membuat laporan dokumen. Sekarang laporan tidak hanya laporan tertulis saja, harus ada dokumen berupa foto, bahkan kalau itu rapat aja bisa ini kita mau pembagian tugas untuk semester depan. Jadi yang pertama kan bentuk rapat dulu. Rapat itu didokumentasikan, udah itu ada dokumen rapatnya, buat berita acaranya, lengkap semua. Baru nanti lahirlah SK-nya. Kegiatan juga gitu, dari habis kegiatan laporan lagi harus gitu. Ya, gitu kan. Karena yang udah ke belakang kadang nggak ada dokumen ya mau nggak mau. Cipta dokumen lah. Ya. Sama, jadi waktu seperti itu nggak hanya di sekolah. Kami perguruan tinggi juga seperti itu. Kadang-kadang kita kerja dulu baru SK-nya belakangan. Nanti udah selesai kegiatan lupa SK-nya, lupa laporannya. Jadi ketika mau mengisi borang itu harus kita siapkan dari awal.
Begitu juga dengan apa kurikulum, harus ada apa rapat kurikulum, kita panggil para ahli ya kan, panggil stakeholder dan sebagainya. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa juga kita isi borang. Jadi ketika mau ngisi ada nggak ada apa revisi kurikulum setiap beberapa tahun sekali. Jadi dokumen-dokumen itu kadang-kadang kita lupa dokumen-dokumen itu. Kalau dulu kan harus ada foto spanduk, oleh sekarang kan mungkin sekarang karena daring nggak sampai ada spanduknya. Jadi memang dokumen itu kita adakan setelah kita mengarang. Itu apa kelemahan di kita seperti itu. Sekarang ini kan ada PKKM. Ini baru dua tahun lah. Kalau menurut saya itu bagus sekali ya. Pokoknya setahun PKKM yang lalu berkas siap. Nanti untuk tahun ini ada PKKM ini siap. Nanti tahun depan ada lagi. Jadi setahun itu kan siap semua. Karena kita udah terbiasa. Akhirnya sekarang ada apa-apa langsung buat. Begitu akrab, apalagi misal yang akrabnya setelah 3 tahun PKKM. Kan bahan dia siap itu Bu, 3 tahun. Jadi kita nggak mau akrab itu sampai setahun enggak. Karena memang apa? Udah setahun kita dinilai gitu kan. Jadi sekarang udah 2 kali lah. Nanti tahun ini udah ada semua berkasnya karena apa? Tinggal kita ini aja kembangkan aja udah biasa lah. Kayak laporan-laporan hasil supervisi kan kita buat laporan. Nah, kalau dulu enggak. Tahun lalu saya supervisi aja. Sekarang kan dari hasil supervisi kan kita buat laporan lagi. Berarti ke depannya sebelum sampai ke penilaian, begitu kita buat supervisi langsung kita buat laporan aja. Nah, itu kalau menurut saya PKKM itu akhirnya memudahkan lah dari segi kita persiapkan laporan di madrasah. Jadi kita jadi terbiasa. Sini kayaknya diskusinya luring aja nih, yang daring nggak. Silakan Bapak Ibu yang di rumah yang Ya, ini mau sebagai memberi tambahan tuh. ini sebagai tambahan aja Bu. Silakan Pak. Jadi kan untuk supervisi itu kalau kita sebagaimana yang dikemukakan oleh Bu Mimi tadi, memang kalau di PKKM itu ada aspek khusus, aspek yang khusus dia. Memang aspek supervisi tendik dan tenaga kependidikan. Kalau bagi kepala madrasah menelaah itu butir-butir supervisi itu, butir-butir instrumen itu ada 3 unsur utama dia, dan masing-masing unsur utama itu ada 3 indikator atau 4 indikator. Itu kalau semuanya dipahami dan ditelaah, kemudian dilaksanakan, itu sudah plus lah untuk supervisi tendik dan tenaga kependidikan. Karena itu di instrumen itu sepertinya sudah lengkap memang untuk kegiatan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Itu ada di instrumen PKKN ini untuk semua kepala madrasah. Lagi pula kami ini dalam beberapa hari ini lagi juga penilaian kinerja kepala madrasah. Itu sebagai tambahan. Ini instrumen yang ada itu mohon selalu di kepala madrasah dipelajari dan ditelaah selalu. Kemudian bila dia ada di-SK-kan kepada guru yang lebih setingkat dari guru yang disupervisi, itu juga dianjurkan oleh kepala madrasah supaya dia mempelajari instrumen itu. Kalau memang instrumen itu sudah kita pelajari, udah otomatis ya, kita sudah menguasai sudah lengkap lah dari perencanaan program, kemudian jadwal, kemudian analisis, dan kemudian tindak lanjut serta terakhirnya laporan. Itu aja sebagai tambahan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusri. Sama Bu. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah yang mau menambahkan? Ini sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini menyangkut dengan supervisi merupakan jantung daripada keberhasilan atau tidaknya seseorang dalam mengajar. Biasanya supervisi itu ada juga yang dikatakan sebagai hantu atau menakutkan. Saya ingin ke Ibu Mimi, bagaimana kiat-kiat kita setelah ada instrumen untuk melakukan supervisi kelas agar guru tidak takut kepada siapa saja yang tunjuk, apakah kepala sekolah atau teman sebaya atau pihak-pihak yang lain yang ingin melihat proses pembelajaran langsung. Bagaimana langkah-langkah kita agar guru itu tidak takut apabila saat kita melakukan supervisi. Sekian dan terima kasih. Sebentar Pak ya, lagi azan. Sama Ibu apa Bu Mimi? Iya, Pak Jo. Ini Pak Jo. Itu dong kan. Baik Pak Zahiri, saya akan coba jawab. Sebenarnya itu lebih tepat ke Pak Jo, tapi nggak apa-apa, saya coba dulu. Nanti ditambahkan oleh Pak Jo. Bagaimana kiat-kiat supaya guru tidak takut? Sebenarnya kan guru tidak harus takut. Sama ketika kepala sekolah hendak melakukan PKKM oleh pengawas, kan kita nggak harus takut juga selama kita sudah persiapkan segala sesuatunya. Demikian juga dengan supervisi ini. Jadi langkah-langkahnya Pak, yang pertama tentu saja mereka harus tahu kapan jadwalnya. Kan supervisi ini dijadwalkan Pak. Di awal penyusunan kurikulum pun kan sudah di kalender pendidikan madrasah kan sudah ditentukan kapan hari supervisi untuk guru ini, kapan untuk guru kelas misalnya, dan sebagainya. Jadi
tidak mendadak dilakukan, itu yang pertama. Otomatis kalau mereka sudah tahu kapan jadwalnya, kan sudah mempersiapkan diri. Lagi pula yang secara administrasi mereka kan sudah siap. Mungkin supaya tidak takut di kelas saja, langkah-langkahnya itu Pak yang pertama. Yang kedua, mereka juga sebaiknya tahu butir-butir yang ada dalam instrumen. Jadi ketika mau kita supervisi atau sebelumnya pun kadang kita bagikan saja gitu sama kurikulum. Kita bagikan butir-butir instrumen untuk kita lakukan supervisi. Jadi mereka kan sudah mempersiapkan diri, otomatis mereka tidak perlu takut lah. Kan supervisi ini juga bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahannya, tapi sebenarnya lebih kepada perbaikan. Yang pada prinsipnya tujuan kita kan untuk baik sebenarnya. Nggak mungkin juga kan nggak kita supervisi, tapi kita supervisi dengan catatan itu. Yang pertama tidak mendadak, yang terjadwal lah, mereka tahu kapan jadwal. Yang kedua, butir-butir yang akan ditanyakan, yang ada di instrumen itu, mereka tahu. Sama seperti kita dilakukan PKKM oleh pengawas, kan jauh-jauh hari kita sudah dikirimkan instrumen PKKM, itu sudah dikirim ke kita, jadi kita bisa persiapkan. Itu Pak, menurut saya seperti itu. Boleh ditambahkan oleh Bu Nurbaiti selaku guru yang sering disupervisi oleh atasannya. Ya, terima kasih. Ini pengalaman saya pribadi Pak Zahiri ya. Mungkin semua guru takut bila terkena jadwal supervisi. Tetapi saya pengalaman pribadi, karena seperti yang Bu Mimi katakan tadi, jauh-jauh hari sebelum jadwal kita sudah diinformasikan kapan jadwal untuk di supervisi kita. Misalnya seminggu sebelum, dan instrumennya pun telah dibagikan. Itu pengalaman saya. Instrumennya telah dibagikan, kita bisa melihat di situ apa saja yang perlu kita siapkan. Misalnya, apabila langsung di supervisi ke kelas, hal yang paling utama yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran RPP, setelah itu media yang kita tampilkan nanti. Dan lagi kita juga harus menyiapkan materi yang mau kita tampilkan. Kita juga harus siap dengan infokus. Itu pribadi kami di sekolah harus siap dengan infokus. Jauh-jauh hari sebelum jadwal, kami sudah coba melatih diri. Oh, saya terkena tanggal hari Senin depan misalnya. Hari Sabtu kami udah mulai ayo kawan-kawanin saya pribadi begitu. Tolong ya bawa infokus ke dalam, ataupun saya bawa laptop langsung. Nah, ini yang mau saya ajarkan. Saya tampilkan, maksudnya di saat saya disupervisi, kita tidak merasa tanggung lagi. Jadi rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya bila kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Dan pengalaman, setahu saya, selama saya menjadi guru, baru 2 kali saya mendapat supervisi mendadak. Cuma dikarenakan kita sudah sering disupervisi sama kepala sekolah, kita tidak merasa canggung lagi, tidak merasa takut lagi, karena kita sudah memang sering belajar. Di saat kita masuk kelas sudah lengkap dengan RPP-nya. Di dalam RPP itu kan sudah lengkap dengan langkah-langkah pembelajaran apa saja yang harus kita lakukan. Di saat kita berada di kelas. Mungkin itu juga bisa menjadi masukan bagi yang lainnya. Jadi persiapkan dulu, itu yang pertama, persiapkan dulu. Kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, media yang dibutuhkan, perangkat-perangkat lainnya, insya Allah rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Ada nambahkan?
sedikit saya selaku guru, jadi sedikit saya kasih saran untuk para sekolah. Di saat setelah supervisi biasanya kan ada refleksi. Jadi di saat refleksi itulah yang menentukan kita gurunya merasa takut dan enggak. Jadi kami selaku guru sungguh sangat mengharapkan refleksi itu memberi masukan ataupun perbaikan, bukan membuat kami malah semakin takut. Begitu Bu, Pak ya. Hanya itu saran dari saya. Terima kasih. Ini udah disarankan oleh guru, ada kepala sekolah, ada pengawas di sini yang melakukan supervisi. Jadi semoga sarannya diterima Bu ya. Jadi mungkin untuk hari ini apa? Ada mata kuliah lagi Pak? Begitu ya. Sama saya juga ada untuk ya. Baik, mungkin terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas semua perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu kalau untuk daring kita kurang di waktu ya. Karena teknologinya juga memperlambat menghabiskan waktu. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.